Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudan Surya Bima Satria dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang materi identitas nasional. Kita akan membahas tentang pengertian identitas nasional, faktor pembentuk, jenis-jenis identitas nasional, fungsi, karakteristik, serta unsur identitas nasional Indonesia. Baik, langsung saja. Pertama, dari pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik secara budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam nasional di suatu negara. Hal itu merupakan salah satu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi: pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara yang kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan bangsa menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya adalah faktor pendukung. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semua tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori yang akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor berikut pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini terutama terus berkembang mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini.
Selanjutnya adalah jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia beragam dan sudah sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu yang pertama adalah identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentunya fundamental harus kokoh, dan yaitu fondasinya. Istilah fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Dua, yaitu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditetapkan aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Selanjutnya adalah fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Selanjutnya adalah sebagai landasan negara. Setiap negara pasti memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi salah satu fungsi dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa menjadi cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Selanjutnya adalah sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional adalah sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Selanjutnya adalah karakteristik identitas nasional. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pasti mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga bersama-sama lepas dari belenggu dari para penjajah. Karena alasan itulah, maka muncullah karakteristik identitas nasional. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Kepulauan yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, budaya, bahasa, dan tradisinya masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya adalah unsur identitas nasional. Untuk yang pertama, bendera Indonesia. Pada pasal 35 UUD 1945 berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak zaman kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih.
putih sebagai lambang kebesarannya. Dalam putih pertama kali digunakan di Jawa pada 9 Oktober 1928, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Pada pasal 36 UUD 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Selanjutnya adalah lambang negara. Pada pasal 36A UUD 1945 berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Selanjutnya adalah semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Mpu Tantular. Semboyan ini dipilih menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B UUD 1945 berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.